Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, sehingga pada kesempatan ini kita masih berada pada semester genap pada tahun pelajaran 2020-2021 ini. Semoga kita semua tetap dalam lindungannya, amin, amin. Anak-anakku sekalian, sesuai keputusan dari pengurus pusat Pondok Pesantren Asadia bahwa kita di bawah naungannya dalam hal satuan pendidikan, bahwa semua kelas kelas 10, kelas 11 untuk tingkat madrasah alia, kelas 8 dan kelas 7 untuk MTS, dan kelas 1 sampai kelas 6 untuk MI itu diputuskan sebagai pembelajaran daring pada semester genap ini. Ya, namun yang ditetapkan sebagai pembelajaran yang melalui tatap muka itu khususnya di kelas 3 masing-masing tingkat alia dengan tingkat MTS. Ya, seperti itu keputusan dari pengurus pondok pesantren kita. Olehnya itu kita masih akan melanjutkan daring kita, dan khusus pada mata pelajaran saya bahasa Arab ini itu tidak jauh beda dengan apa yang Ananda telah dapatkan pada semester yang lalu. Ya, jadi untuk materi saya ini sebenarnya itu rata-rata saya pergunakan adalah bercakap, metode percakapan. Ya, jadi sekiranya tatap muka itu ya tentunya kita langsung mempraktekkan sesuai dengan juknis atau sesuai keadaan dari materi dialog itu. Artinya bentuknya, keadaan atau bentuknya, karena terkadang dalam percakapan itu ada hanya percakapannya 2 orang, ada juga terkadang 3, ada juga terkadang 4. Itulah maksud saya bahwa kita akan laksanakan sesuai bentuk dari percakapan itu sendiri. Seperti itu ya menurut petunjuk dari materi kita. Dan selanjutnya saya ingatkan bahwa setiap pembelajaran Ananda diharapkan untuk mengedit fotonya, mengedit foto pembelajarannya secara bergantian. Ya, secara bergantian. Maksudnya saya untuk minggu pertama, pada pertemuan pertama ya yang mengirim itu adalah kelompok A, kemudian minggu kedua adalah kelompok B, begitu seterusnya dan seterusnya, sebagai tanda bukti bahwa pembelajaran daring itu di PDF atau Pendidikan Dini Aulia Putri tetap berjalan. Kemudian tak kalah pentingnya adalah absen, ya, mengisi absen di Classroom. Jadi masih kita dalam aplikasi Classroom. Ya, jadi sangat-sangat saya harapkan kepada Ananda untuk tetap mengisi absen itu sendiri. Karena kenapa saya itu sangat menghargai dan sangat merespon dari kehadiran Ananda, bahkan itu saya jadikan sebagai bentuk penilaian. Apalagi kalau Ananda mengikuti jam
yang telah ditentukan, artinya ketepatan waktunya dalam mengisi absen. Jadi saya harapkan itu mengisi absen itu sesuai dengan waktu pembelajarannya. Jangan mengabsen diusahakan menghindari itu absen itu pada saat siang, sore, malam dan sebagainya. Tetapi saya berharap mengisi sesuai waktunya. Dalam hal ini diharapkan ketepatan waktunya untuk mengisi absen di classroom ini. Saya kira itulah yang merupakan penyampaian awal dari saya, yang merupakan pertemuan awal pada materi kita ini. Untuk itu saya akan memulai materi kita dengan terlebih dahulu membaca doa masing-masing. Mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman sahiha. Amin. Allahumma amin. Dan aku sekalian, saya yakin ya Anda sudah menyaling, karena sudah berapa hari ini saya sudah kirim materinya. Jadi silakan Anda saling, dan nantinya itu akan kita lihat sesuatu untuk saya periksa materinya. Kalau nantinya memungkinkan, ya ada penyampaian lebih awal untuk memperbaiki catatannya dalam hal penilaian catatan. Ya, jadi silakan Anda perhatikan yang Anda telah saling, telah persiapkan, sekaligus persiapkan Anda pensilnya, pulpennya untuk memperhatikan materinya sekaligus menerjemahkan nanti. Ya, oke, saya kira cukup itu. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hiwarul awalu, ya, dialog pertama untuk al-wihdatu rabi atau pelajaran keempat. Ini ada percakapan antara Tarik kemudian Tahir. Ya, percakapannya ini hanya dua orang. Ya, saya kira di gambar itu ada. Jadi itu gambar. Anda perhatikan bacaannya, kemudian situasikan dengan gambar yang ada. Itu agak terkait dengan yang itu. Ya, coba kita baca. Tarik, mata tastaiqizu. Ini mata adalah bentuk atau kata tanya. Tahirun menjawab ini, astaiqizu indal fajar. Mata tastaiqizu, astaiqizu indal fajri. Ya, ini pertanyaan Tarik kepada Tahir. Ya, ini kalau dalam dialog itu ya tentunya kita ketemu dengan kata tanya, tergantung apa yang kita akan pertanyakan. Ya, jadi tidak mungkin langsung ngomong saja tidak ada pertanyaan, karena namanya bercakap, berdialog. Kecuali kalau al-kalam itu ya ngomong. Ya, jadi kalau bertanya berarti ada yang ditanya, berarti kamu yang ditanya. Ya. Tidak mungkin kan Anda sendiri yang tanya dirinya. Bisa saja tanya dirinya sendiri dalam hati, ya, tetapi kalau dalam percakapan seperti ini ya tentunya ada lawan bicara. Itulah lawan bicara yang disebut sebagai kamu. Ya, apakah nantinya itu kamu laki-laki atau kamu perempuan. Ya, ini kata mata kapan. Tastaiqizu ini adalah fi'il mudhari. Fi'il mudhari yang memakai huruf tadi awalnya yang disesuaikan dengan damir anta yang artinya kamu. Jadi kalau kita bertanya pasti kamu. Ya, kapan kamu bangun? Ya, kapan kamu bangun? Tanya itu menunjukkan kamu. Nah, otomatis dalam jawaban itu kalau kamu ditanya pasti kamu menjawab mengatakan saya. Nah, maka jawabannya adalah saya. Olehnya pada jawaban itu tadinya memakai huruf ta di awal
huruf fi'il mudhari itu maka terganti menjadi alif pada fi'il mudhari itu yang artinya saya. Karena kamu ditanya maka kamu menjawab, jawabannya adalah saya. Nah, seperti ini. Ya. Mata tastaiqizu, kapan kamu bangun? Astaiqizu indal fajri, saya bangun tatkala fajar. Ya. Tatkala fajar atau di waktu fajar. Ya, lanjut. Tariq aina tusallil fajra? Tahir usallil fajra fil masjidi. Ya, ini masih pakai kata tanya, ya, karena itu tadi saya sampaikan. Aina tusalli ini juga fi'il mudhari yang memakai ta karena intinya adalah bertanya. Di mana kamu sholat fajar atau sholat subuh? Di mana kamu sholat fajar atau sholat subuh? Tahir. Nah, tentunya dijawab dengan saya. Makanya fi'il mudhari'nya berganti menjadi alif. Maka kita sebut usallil fajra fil masjidi. Usallil fajra fil masjidi. Saya sholat fajar atau saya sholat subuh di masjid. Nah, ingat, ini ada harfu jar, lalu isim di depannya yang menunjukkan isim mufrad yang menunjukkan satu jumlahnya, ya. Maka itu sesuai kaidah harus berbaris di bawah pada huruf terakhirnya, yakni fil masjidi. D-nya itu berbaris di bawah karena ada harfu jar di depannya. Lanjut. Tariqun hal tanamu ba'da sholati? La anamu ba'da sholat. Ya, ini ada lagi kata tanya, jadi sudah 3 kata tanya. Pertama tadi mata, yang kedua aina, kemudian yang ketiga adalah hal. Ya, hal. Jadi bisa nanda pakai itu kata tanya. Iya. Hal tanamu ba'da sholati? Apakah kamu tidur setelah sholat? Apakah kamu tidur setelah sholat? Ya, itu tanamu. Nah, kita pakai huruf mudhari ta. Ya. La, tidak. La anamu ba'da sholati. Tidak, saya tidak tidur sesudah sholat. Ya, saya tidak tidur sesudah sholatnya. Jadi jawabnya la anamu. Ya. Tariq madza taf'alu ba'da sholati? Madza taf'alu ba'da sholati? Aqra'ul Qur'ana. Madza ini masuk isim istifham lagi, kata tanya. Apa yang kamu lakukan ba'da sholati, setelah sholat? Apa yang kamu lakukan setelah sholat? Iya. Aqra'ul Qur'ana, saya membaca Al-Quran. Saya kira penjelasannya sama dengan yang tadi, ya. Nah, yang lalu itu masih ketemu dengan kata tanya, yakni maza. Jadi berapa 4, ya? Mata, aina, hal, maza. Jadi nantinya itu Anda bisa hafal sekaligus bisa mempraktikkan itu dengan mencari kosakata, kemudian aktivitas apa yang akan kita pertanyakan pada lawan bicara kita. Ya. Apa yang kamu lakukan sesudah sholat? Aqra'ul Qur'ana, saya baca Al-Quran. Tariq. Wa mata tashabu ilal madrasati? Wa mata tashabu ilal madrasati? Dan kapan kamu pergi ke sekolah? Tahir ashabus sa'ata sabiah. Ashabus sa'ata sabiah. Saya pergi pada jam 7. Ya, masih tetap itu memakai kata tanya. Ini mata sudah berulang kapan. Kemudian fi'il mudhari'nya yaitu la tashabu memakai huruf ta pada awal fi'il mudhari itu ta. Padahal pada
hal pertanyaan, kemudian dalam hal menjawab ya memakai huruf alif pada fi'il mudhari azhabu. Lanjut ya. Wa mata tashabu ilal madrasah, dan kapan kamu pergi ke sekolah? Ashabus sa'at as-sabiata, saya pergi jam 7. Tarik. Hal tashabu bis sayyarah, apakah kamu pergi dengan mobil? Apakah kamu pergi dengan mobil? Maksudnya dengan mengendarai mobil ya. La ashabu bil hafilati, tidak, saya pergi dengan bus. Ya, saya pergi dengan bus. Ya, kalau bus itu berarti mobil sewa. Biasa juga itu ada gratisan, tapi memang khusus untuk bus anak sekolah. Iya. Jadi itulah untuk percakapan pertama. Perlu saya menjelaskan kembali di sini bahwa dalam membuat pertanyaan atau dalam bercakap itu tentunya kita memakai isim istifham. Dalam hal ini adalah kata tanya. Tadi sudah ada berapa? Mata 1, aina 2, hal 3, maza 4. Ya, ada 4 kata tanya yang dipergunakan pada percakapan. Itu sudah lumayan Anda hafal dan bisa pergunakan dalam mempraktikkan percakapan sederhana. Selanjutnya bahwa apabila kita bertanya tentunya pada fi'il mudhari atau perbuatan yang akan kita pertanyakan itu, itu yang memakai huruf mudhari ta di awalnya ya, ta pada awalnya. Saya akan garis bawahi itu pada kata tastaiqizu, tusalli, kemudian tanamu, kemudian taf'alu, tashabu dan tashabu. Nah, perhatikan itu fi'il mudhari yang saya baca tadi. Itu ada yang memakai baris dhamma. Tastaiqizu, tusalli, ini tusalli tidak ada barisnya, nanti saya jelaskan. Tusalli ini tidak memakai dhamma, kenapa ya. Kemudian tanamu ini tanamu berbaris dhamma juga. Taf'alu juga, tashabu, kemudian tashabu juga memakai. Kenapa itu berbaris dhamma? Karena itu adalah fi'il mudhari yang tidak ada di depannya huruf misalnya huruf nasab dan huruf jasam, kemudian itu hurufnya sahih pada akhir fi'il itu. Artinya tidak terdiri dari huruf sakit. Itu zu itu huruf sahih. Tanamu mimnya itu juga huruf sahih. Kemudian lamnya taf'alu juga itu sahih. Kemudian banyak itu pada kata tashabu itu juga sahih. Nah, ada satu di sini yang tidak memakai baris dhamma. Kenapa seperti itu? Ini kata tusalli, oleh karena pada huruf terakhirnya itu memakai huruf illat atau huruf tidak sehat, makanya dia tidak memakai baris dhamma yang berbunyi sukun aina tusalli. Itu tusalli. Ya, selanjutnya pada keterangannya, keterangan berikutnya pada jawaban itu, jawabannya ada keterangan yakni pada bagian pertama indah, kemudian pi, kemudian ba'da, kemudian ada kata ila juga ya, ila, kemudian bi. Yang keterangan itu ada yang menunjukkan keterangan waktu, ada juga sebagai harfu jar. Coba kita lihat ini yang pertama, astaiqizu indal fajri. Inda itu adalah keterangan tempat, dalam hal ini zarfus zaman. Nah, hukumnya zarfus zaman ini adalah mudhaf. Kemudian kata sesudahnya itu mudhafun ilai. Nah, mudhafun ilai ini hukumnya berbaris di bawah apabila menunjukkan isim mufrad. Nah, kebetulan al-fajr ini termasuk isim mufrad, lalu di depannya didahului oleh zaraf, maka barisnya seperti ini. Indal fajri dalam hukum i'rabnya ini adalah mudhaf wa mudhafun ilai. Inda ini adalah mudhaf, al-fajr adalah mudhafun ilai.
Kemudian bagian kedua, usallil fajra fil masjid. Ini ada keterangannya terdiri dari huruf jar yakni fi. Sebagaimana tadi saya jelaskan, kemudian al masjidi. Jadi sebutannya fi harfu jar, al masjidi majrurun bil kasra. Majrur artinya dalam keadaan majrur, berbaris di bawah karena dia isim mufrad. Ya. Jadi kedudukannya adalah al jaru wal majrur. Kemudian pada bagian ketiga, la anamu ba'da sholati. Ini sama pada bagian pertama tadi adalah ba'da indah, itu adalah keterangan zarfu zaman. Iya, zarfu zaman itu menunjukkan waktu. Maka itu berkedudukan sebagai mudhaf, kemudian kata sesudahnya atau isim sesudahnya itu mudhafun ilai. Bagaimana barisnya itu tergantung dari isim itu sendiri, apakah menunjukkan mufrad, musanna, jamak. Tapi kebetulan yang kita angkat di sini dia adalah isim mufrad, makanya dia pakai baris kasrah. Kenapa? Karena dia mudhafun ilai, dia berkedudukan setelah ba'da yang merupakan huruf isim zaman yang kedudukannya adalah mudhafun ilai. Kemudian yang berikutnya adalah ba'da sholati, saya kira sama ini ya, ba'da sholati, mazatab ul ba'da sholati. Ya, kemudian ilal madrasati sama tadi dengan fil masjid, ini ila harfu jar. Kemudian bisa yarati juga sama dengan fil masjid, ilal madrasati, bisa yarati. Ini semua adalah huruf jar, kemudian di depannya karena dia di depannya ya bi itu adalah berbaris di bawah karena dia isim mufrad, dia dalam keadaan majrur bil ba. Kan? Sekira itulah ya yang menjadi pembahasan awal pada pertemuan kita ini. Insyaallah pada pertemuan berikut kita akan lanjutkan pada hiwar yang kedua dengan hiwar yang ketiga. Saya akhiri pertemuan ini dengan ucapan wabillahi taufiq wa sa'adah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.